Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Batang 99 Plus part lanjutan atau part 4 ya guys ya. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya silahkan cek ke playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Dan tanpa basa-basi, mari kita langsung gaskan pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Dewi yang tersenyum mengerikan karena sekarang ia ingin menghancurkan harapan Jiwo yang senang bermain Chrono Life. Terlihat cerita pun berganti ke keadaan saat ini, di mana sekarang Dewi dan Jiwo sedang saling bertatapan. Dewi pun mengatakan bahwa Jiwo sudah tahu cerita selanjutnya, di mana Dewi ini menjadi Dewi kehidupan setelah membunuh Jiwo sebelumnya. Dewi ingat ketika dirinya tersenyum saat membantai orang lain. Ia juga ingat ketika dirinya menjadi Dewi kehidupan, dan saat ia membelah tubuh Jiwo menjadi dua bagian. Wajah Dewi saat ini terlihat sedih, dan ia berkata bahwa dirinya sedikit menyesal karena pernah membantai banyak orang sambil melontarkan kata-kata kasar. Keadaan di sana pun menjadi hening, karena sedari tadi Jiwo mendengarkan cerita dari Dewi. Tapi tiba-tiba wajah Jiwo menjadi kesal. Di sana Jiwo berkata bahwa meski dirinya telah mendengar cerita Dewi, Jiwo ini tetap tak bisa memaafkan Dewi yang ada di hadapannya. Jiwo berkata bahwa kelakuan Dewi sudah melewati batas, jadi itu memang tak bisa dimaafkan. Dewi yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam dengan wajah sedihnya. Lalu di sana ia pun bertanya pada diri sendiri tentang mengapa dirinya melakukan hal tersebut di masa lalu. Air mata Dewi pun mulai keluar dan dia mengatakan bahwa dirinya berharap jika waktu bisa diputar agar ia tak melakukan hal buruk seperti itu. Jiwo yang melihat hal itu pun langsung terkejut dan kaget. Sedangkan Dewi di sana terus menjelaskan jika dirinya merasa bersalah karena telah berbuat hal yang buruk. Dewi pun ingat bahwa mungkin dirinya iri pada Jiwo yang dimana Jiwo ini selalu menikmati game sesuka hatinya. Pada akhirnya Dewi mengelap air matanya dan ia meminta maaf karena tadi malah menangis di hadapan Jiwo. Jiwo pun saat ini terus memperhatikan Dewi. Jiwo di sana berkata bahwa keadaan Dewi sekarang mirip seperti dulu ketika Dewi tiba-tiba menangis di hadapan dirinya yang sedang kebingungan. Jiwo juga ingat ketika Dewi tiba-tiba memeluknya sehingga Jiwo bingung dengan apa yang harus dirinya lakukan pada saat itu. Dengan sepenuh hati Dewi meminta maaf karena dulu ia telah menjadi PK yang telah membantai banyak player termasuk Jiwo. Dewi berkata bahwa sebagai permintaan maaf ia akan melakukan segala hal apapun jika bisa ia lakukan. Jiwo pun akhirnya hanya bisa menghela nafas sambil memandangi Dewi yang sekarang ada di hadapannya. Jiwo berkata bahwa Dewi sebaiknya tidak menyesal karena ia akan melakukan apapun yang diinginkan oleh Jiwo. Dewi menjawab iya. Di sana ia berkata bahwa dirinya tak akan menyesal karena telah berkata seperti itu. Dewi terus terdiam di hadapan Jiwo yang sekarang berdiri. Lalu dengan wajah yang merona ia berkata bahwa Jiwo ini sebaiknya berpacaran dulu jika ingin melakukan sesuatu yang aneh bersama dengan dirinya. Jiwo pun berkata bahwa perkataan Dewi ini ngaco dan ia juga akan menyimpan permintaannya itu untuk nanti. Dewi pun di sana memberitahu bahwa sebelumnya ia tak sengaja bertemu dengan dewa di Front Village. Saat dulu keadaan di Front Village cukup tenang, lalu di tengah-tengah Front Village ada dewa yang sedang santai sambil menunggu azan maghrib. Maksudnya memperhatikan senja karena yang sedang nunggu azan maghrib jelas Mimi. Dewa pun di sana berkata bahwa ia sangat muak dengan keadaan manusia saat ini sehingga ia berniat untuk membantai semua orang yang ada di tempat tersebut. Tapi tiba-tiba di sana Dewa pun terkejut karena ada seseorang yang memanggilnya. Orang itu adalah Dewi dan di sana Dewi berkata bahwa sepertinya tadi Dewa ini mengatakan suatu hal yang menarik. Dengan senyum manisnya Dewi pun berkata bahwa ia ingin dilibatkan jika Dewa memang benar ingin menghancurkan Chrono Life. Dewi menjelaskan pada Jiwo bahwa ia berniat untuk dekat dengan Dewa agar nanti bisa menusuknya dari belakang. Dewi berkata bahwa ia berniat membunuh Dewa ketika ia sedang lengah. Namun semua itu berubah karena kehadiran Jiwo dalam hidup Dewi pada saat ini. Dewi ingat ketika Chrono Life ribut-ribut karena ada sebuah hal yang menggemparkan. Pada awalnya Dewi bingung. Di sana ia bingung tentang mengapa sekarang banyak orang yang berkumpul di depan papan pengumuman. Dewi pun langsung berjalan ke arah papan pengumuman karena ia pikir jika sekarang ada event baru yang muncul. Namun ketika melihat papan pengumuman Dewi pun langsung terkejut bukan main. Terlihat papan pengumuman itu memperlihatkan poster Jiwo yang sekarang sedang diburu dengan harga 10 miliar gold. Penjaga yang ada di sana dulu memberitahu bahwa Jiwo menjadi buronan tingkat tinggi karena kelakuannya. Penjaga itu memberitahu bahwa Jiwo adalah PK terburuk sepanjang masa karena ia telah membantai 800.000 orang hanya dalam waktu 1 hari saja. Jiwo menjadi buronan di seluruh dunia dengan hadiah 10 miliar gold.
Para pemain Chronolife yang mendengar hal itu terdiam karena mereka tahu jika 10 miliar gold bisa dijadikan uang dengan jumlah yang sangat-sangat fantastis. Dewi yang melihat hal itu sendiri langsung terdiam kebingungan. Mulut Dewi menganga karena di sana ia bingung tentang mengapa jiwa yang dulu pecundang menjadi seperti itu. Namun ternyata jiwa ini memang orang yang berbeda karena ia bisa membantai dan menghancurkan dunia berkat batang super yang telah ia dapatkan dengan keberuntungan. Jiwa mengalahkan 5 guild besar dengan sekejap dan ia membantai mereka semua dengan sebuah batang biasa yang tidak terlihat kuat sama sekali. Jiwa menatap tajam ketika mengayunkan pedang miliknya, dan ayunan yang ia sabetkan tadi langsung menciptakan serangan yang sangat luar biasa. Saat Jiwa bertarung, Dewi memperhatikannya dengan kaget. Dewi memperhatikan Jiwa bertarung sambil terbang, dan ia tahu jika kekuatan Jiwa saat ini sangatlah luar biasa membingungkan. Di sore hari pada hari itu akhirnya Jiwa pun memenangkan pertempuran. Terlihat di sana banyak mayat berserakan karena Jiwa berhasil mengalahkan 3 juta orang sendirian bersama dengan batangnya. Jiwa yang melihat hal itu menatap tajam, dan di sana ia langsung berpikir keras dengan keadaan yang terjadi pada saat itu. Dewi terpikirkan sesuatu yang dimana ia berpikir jika Jiwa ini mungkin bisa membantunya. Namun meski begitu Dewi tak bisa berbuat banyak. Sambil turun ke bawah, Dewi berkata bahwa dewa telah mengawasinya, jadi ia tak bisa meminta bantuan secara langsung pada Jiwa yang telah menjadi kuat. Tak hanya itu, Dewi juga berpikir bahwa dirinya pernah bertindak buruk pada Jiwa, jadi Jiwa pasti tidak akan membantunya begitu saja. Dewi terus berjalan, dan di sana ia juga berpikir bahwa mungkin Jiwa ini akan berada di pihak dewa dan menghancurkan Chronolife. Pada akhirnya mereka berdua pun saling berhadapan satu sama lain. Jiwa saat itu menghantamnya dengan kekuatan besar, namun sayang Dewi berhasil menghindar dan selamat dari serangan mematikan Jiwa. Jiwa marah besar pada Dewi karena sebelumnya Dewi ini pernah membunuh Jiwa dengan sangat sadis. Dewi sendiri mencoba untuk berbicara pada Jiwa, tapi Jiwa tak mendengarkannya, dan dulu Jiwa ini malah menghancurkan dunia dengan kekuatannya yang sangat membingungkan dan di luar nalar tersebut. Cerita pun berganti kembali pada saat ini, dan Dewi di sana mengatakan bahwa begitulah cerita tentang bagaimana ia bisa menjadi seperti itu. Saat Dewi sedang bercerita, Jiwa pun mengangkat tangannya karena ia ingin bertanya sesuatu. Jiwa di sana bertanya tentang bagaimana Dewi bisa mengetahui tempat tinggalnya di dunia nyata. Dewi yang mendengar hal itu langsung terkejut dan ia kaget dengan pertanyaan dari Jiwa barusan. Jiwa mengatakan bahwa ia sangat penasaran dan ia ingin tahu dengan hal tersebut. Dewi pun berkata jika itu bukan apa-apa dan jika Jiwa tahu ia pasti akan kebingungan dengan hal tersebut. Saat mereka berbicara, tiba-tiba notifikasi muncul karena sekarang Jiwa sudah bersiap berganti job menjadi seorang dewa. Esensi dewa milik Jiwa pun aktif, terlihat tubuhnya bercahaya karena sekarang ia akan merubah job miliknya. Jiwa sendiri di sana bingung, ia bingung tentang mengapa sekarang tubuhnya bercahaya dengan sangat terang. Dewi pun berkata bahwa sekarang sudah saatnya Jiwa menjadi dewa. Esensi milik Jiwa semakin bersinar terang, dan pada akhirnya bola esensi itu pun hancur tak karuan. Dewi tersenyum dan ia memberikan selamat pada Jiwa yang sekarang telah menjadi dewa. Dunia yang sekarang mereka tinggali pun retak dan bersiap hancur. Dewi sendiri berkata agar Jiwa bersiap karena sekarang tempatnya akan lebur berantakan. Dewi menatap langit dan ia berkata bahwa sekarang mereka berdua akan berpisah di tempat tersebut. Jiwa yang mendengar hal itu malah kesal dan ia berkata bahwa dirinya masih belum mendengar jawaban dari Dewi. Jiwa berteriak dan ia bertanya lagi tentang bagaimana Dewi bisa masuk ke dalam rumahnya. Dewi malah tersenyum dan ia mengatakan bahwa dirinya akan memberitahu Jiwa jika semuanya sudah selesai. Dewi berkata bahwa nanti karakternya akan dihapus, jadi ia harap ketika bermain lagi nanti maka dirinya bisa digendong oleh Jiwa. Tubuh Jiwa sendiri sekarang terus mengeluarkan cahaya terang. Namun Jiwa di sana berkata bahwa sekarang ia ingin berhenti untuk berganti job karena ingin mendengar jawaban dari Dewi. Jiwa sangat penasaran tentang cara Dewi masuk ke dalam rumahnya. Di sana ia pun berteriak kencang karena ingin berhenti dari pergantian job yang sekarang akan terjadi. Cahaya terus muncul di tempat itu dengan sangat terang, sehingga saat ini Jiwa dan juga Dewi lenyap akibat pergantian job yang ada. Di bumi sendiri saat ini keadaannya kacau balau. Terlihat di sana ada Hong yang mengeluarkan sel darah merah karena ia disakiti oleh dewa. Tak hanya itu, saat ini Hong juga kehilangan lengannya karena dewa bermain-main dengan dirinya. Semua rekan Hong sudah tewas dan saat ini hanya tersisa dirinya di tengah pertempuran. Rekan-rekan Hong sudah sekarat dan mereka semua sudah diambang batas untuk menuju kematian.
Deran sendiri di sana tersenyum tipis dan ia berkata bahwa Hong ini ternyata orang yang sangat gigih. Deran berkata bahwa Hong sudah ia bantai beberapa kali, namun meski begitu Hong hidup lagi dan mencoba menyerang dirinya. Hong yang mendengar hal itu malah menggertakkan giginya karena ia tahu jika yang melakukan hal itu hanya dirinya saja. Hong pun berpikir bahwa ternyata apa yang dikatakan oleh Dewi sebelumnya adalah benar. Hong pun ingat kembali bahwa Dewi pernah memberitahu jika mereka tak akan bisa mengalahkan Deran dan hanya bisa mengulur waktu saja. Hong semakin kesal ketika mengingat hal itu. Di sana ia pun bangkit dan mencoba untuk menghadapi Deran yang ada di hadapannya lagi. Hong mengambil belati miliknya, nafasnya sangat berat, lalu dengan tatapan tajam ia pun mengerahkan belatinya pada dewa karena ia ingin bertarung dengan benar. Hong pun berpikir bahwa sekarang peran miliknya adalah menjadi pembantu bagi pemeran utama. Namun meski begitu ia tetap menyerang dengan kuat karena sebenarnya ia juga ingin menjadi pemeran utama dari Chronolife pada saat ini. Hong mencoba untuk menyerang Deran yang ada di hadapannya. Terlihat ia berteriak kencang karena dirinya tahu bahwa ia pasti akan kalah di hadapan Deran sang dewa kehancuran. Ia pun ingat lagi ketika bersama dengan Dewi dan ia bertanya tentang mengapa Dewi harus membuat jiwa menjadi dewa agar bisa mengalahkan Deran sang kehancuran. Dewi pun di sana menatap Hong dengan tajam dan ia berkata itu karena jiwa adalah orang yang paling menikmati Chronolife. Setelah mendengar hal itu di sana Hong pun tak bisa mengatakan apapun lagi dan sekarang tugas yang hanya bisa ia lakukan adalah melawan Deran meski jelas tak akan bisa menang. Deran sendiri di sana menghela nafasnya, ia pun mengangkat jarinya ke atas, lalu dengan kekuatan yang tak masuk akal dirinya pun langsung menyerang ke arah Hong. Lengan Hong yang satu lagi pun langsung terlepas dengan sangat mengerikan. Hong pun terjatuh ke tanah di hadapan Deran sang dewa kehancuran. Riot, adiknya, Star dan Urus pun langsung terkejut ketika melihat hal itu. Terlihat mereka terkejut karena sekarang Hong menjadi sangat mengenaskan dengan tubuh yang berantakan. Dewa pun berkata bahwa Hong sangat memuakan karena dirinya terlihat seperti serangga yang menyedihkan. Tapi tiba-tiba Deran pun kaget. Terlihat saat ini tubuh Hong mencoba untuk bergerak. Tubuhnya mencoba bangkit meski sekarang keadaannya menyedihkan. Hong memutarkan badannya. Ia terus berusaha untuk bergerak. Tubuhnya gemetar karena ia merasakan sakit yang luar biasa. Meski begitu ia tetap hidup dan mencoba untuk berdiri agar bisa bangkit kembali. Hong merasa sedih dengan keadaannya dan ia berkata bahwa dirinya tak masalah meskipun hanya seorang pemeran pembantu. Deran yang melihat hal itu malah tertawa. Di sana ia tertawa dengan kencang dan ia berkata bahwa Hong ini melakukan perbuatan yang sangat sia-sia. Dengan wajahnya yang menyeramkan, Deran berkata bahwa ternyata Hong ini benar-benar menjadi serangga yang menjijikan. Namun Hong tak memperdulikannya dan ia malah menggigit belati milik dirinya. Dewa pun semakin kaget ketika melihat hal tersebut karena sekarang di hadapannya ada Hong sang ketua dari 5 guild besar sedang menatap Deran dengan sangat tajam. Tubuh Hong sekarang sudah sangat menyedihkan, namun di sana Hong tetap hidup dan ia berkata bahwa itu adalah sebuah kebanggaan yang dirinya miliki pada saat ini. Deran pun bersiap untuk menyerang lagi dan ia berkata bahwa sekarang Hong memang pantas diakui menjadi ketua dari salah satu 5 guild besar. Deran di sana bersiap untuk menyerang Hong kembali dan pada akhirnya serangannya pun melesat dengan cepat ke arah Hong yang tadi sudah sekarat. Kyoka yang melihat hal itu langsung menangis sambil berteriak karena ia takut jika Hong mati mengenaskan. Deran yang melihat hal itu langsung berkata bahwa mereka bisa hidup lagi. Jadi sambil tersenyum lebar, Deran bingung mengapa mereka harus menangis pada kehidupan yang seperti itu. Deran pun menyuruh mereka untuk hidup lagi karena ia ingin membantai secara terus-menerus. Namun tiba-tiba Deran terkejut karena sekarang di hadapannya ada seseorang yang muncul dengan berbeda. Deran sedikit kaget ketika mendengar suara orang yang datang. Sebuah jubah terbang muncul di sana dan ternyata yang muncul adalah Jiwo sambil menyelamatkan Hong yang tadi diserang oleh Deran. Riot, adiknya, Star dan Urus pun mulai senang dengan kedatangan Jiwo. Bahkan Kyoka yang sekarang sekarat pun mulai tersenyum kembali karena ia tahu jika Jiwo telah muncul. Hong sendiri di sana langsung kaget ketika melihat Jiwo yang datang menyelamatkannya. Sedangkan Jiwo di sana berkata agar Hong mundur ke belakang dan menyerahkan sisa pertarungan pada dirinya. Deran pun berkata bahwa ternyata yang muncul adalah Jiwo yang ia anggap teman. Deran di sana berkata bahwa sekarang sebaiknya Jiwo bergabung dengan dirinya karena jika tidak maka Jiwo pasti akan hancur. Jiwo pun berkata agar Deran diam. Deran yang mendengar hal itu langsung kesal, sedangkan Jiwo langsung berkata bahwa sekarang Deran yang ada di hadapannya itu benar-benar harus dihantam. Deran pun menyayangkan pilihan yang Jiwo buat. Di sana Deran berkata bahwa Jiwo pasti tak akan bisa mengalahkannya karena batang yang Jiwo miliki tak mempan pada dirinya.
Jiwo di sana diam saja ketika ia mendengar ocehan Deran yang sekarang ada di hadapannya. Jiwo pun langsung menghela nafas. Jiwo di sana berkata bahwa sekarang ia memperingatkan Deran agar nanti ia tak menangis ketika dihantam oleh dirinya. Deran sedikit bingung ketika mendengar hal tersebut, sedangkan Jiwo di sana menatap tajam dan ia berkata bahwa saat ini dirinya akan menggunakan skill untuk mendatangkan kekuatan dewa. Tubuh Jiwo mulai bercahaya dengan sangat terang. Deran yang melihat hal itu semakin kebingungan. Kyoka pun ikut bingung, namun di sana ia pun teringat sesuatu. Kyoka ingat bahwa Dewi pernah memberitahu jika Jiwo akan menjadi dewa yang sesuai dengan karakteristiknya ketika bermain Chrono Life. Seluruh tempat yang ada di sana pun bergetar hebat. Lalu sebuah notifikasi muncul dan memberitahu jika mode dewa sekarang diaktifkan. Jiwo saat ini diam dengan aura yang lebih mengerikan. Star dan Urus pun langsung menganga ketika mereka melihat perubahan dari Jiwo. Riot menatap seolah tak percaya karena ia kaget dengan keadaan saat ini. Hong dan saudara Riot pun ikut terkejut karena mereka tahu jika Jiwo berbeda dari sebelumnya. Pemilik Chrono Life sendiri saat ini tersenyum sambil menghisap udutnya. Ia tersenyum bangga, lalu ia berkata bahwa si brengsek Jiwo telah menjadi dewa yang sesuai dengan kepribadiannya. Jiwo saat ini telah berubah dan matanya terlihat sangat indah dengan tatapan yang sangat tajam. Terlihat saat ini tubuh Jiwo bercahaya dengan sangat terang dengan rambut putih layaknya Kaneki Ken mode ngamuk dari anime Tokyo Ghoul. Jiwo saat ini menatap dengan kuat, seolah sekarang ia sudah siap untuk menghancurkan apapun yang ada di hadapannya. Dijelaskan bahwa Jiwo telah berubah menjadi dewa kekacauan dan sekarang ia sudah siap untuk meluluh lantakan dewa yang kuat tak terkalahkan. Dan cerita pun bersambung. Siapa yang gak sabar untuk lihat kekuatan dewa dari si Jiwo buat ngebantai Deran sang dewa kehancuran? Apakah bakalan easy atau tetap fight-nya susah? Coba komen di bawah. Saya sebenarnya pengen ngomong lebih banyak lagi, tapi sekarang sedang berpuasa, jadi mungkin segitu saja. Saya 100 alur cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.